Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Aditya Handoko Putra. Baiklah, kita bakal bahas salah satu mata kuliah di SL, Ekonomi Sumber Daya Air, yaitu terkait supply atau penawaran air. Nah, di sini ada dua soal. Kita masuk ke soal yang pertama dulu ya. Nah, di sini sambil gue helek ya. Soal yang pertama, PT Coffee Water memproses air yang diambil dari sungai di dekat pegunungan dan didistribusikan kepada masyarakat di daerah karantin Provinsi Sabana Indah. Setiap bulan, PT Coffee Water memperhitungkan sejumlah biaya dengan mengacu pada fungsi-fungsi biaya berikut ini. Nah, yang pertama, biaya memproses air baku menjadi air siap didistribusikan. Itu fungsinya ini, fungsi biaya yang pertama. Nah, W itu jumlah air dalam 1000 meter kubik per bulan. C-nya itu dalam juta rupiah. Nah, biaya yang kedua, biaya mendistribusikan air berdasarkan jumlah jaringan yang aktif, di mana nilainya dipengaruhi oleh W juga ya, 2W ditambah 2. Nah, itu yang diketahui pertama. Terus, nah, perusahaan diharapkan akan mampu melayani 5.000 rumah dengan pemakaian yang sama. Asumsinya itu 50 meter kubik per rumah per bulan. Jika Anda merupakan salah satu tim manajemen, jadi kita manajemennya ini, berikan masukan pada tim direksi terkait beberapa hal. Nah, ini bisa pakai Excel buat ngitungnya. Tapi di sini yang kita bahas, kita nggak menghitung semuanya, tapi kita review aja gitu. Kayak gimana sih cara ngerjainnya? Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, di sini kan kita ketahui ada 5.000 rumah. 5.000 rumah yang mana masing-masing rumah itu 50 meter kubik. Berarti kalau ada 5.000 rumah, berarti totalnya berapa airnya? Berarti kaliin aja kan. TW-nya sama dengan 5.000 dikali dengan 50. Berapa? 250.000. Ini meter kubik. Sedangkan di sini kan satuannya dalam 1000 meter kubik ya. Berarti tinggal ambil sini. Berarti nanti W-nya itu ada 250. Ini kebutuhan rata-rata ya. Itu ini demandnya. Ini demandnya itu 250 dalam 1000 meter kubik per bulan kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya, tuliskan fungsi biaya total perusahaan, fungsi biaya marginal, dan fungsi biaya rata-rata. Nah, biaya total yang pertama berarti total cost ya. Ganti warna deh, warna biru. Yang pertama itu total cost. Total cost itu berarti biaya produksi ditambah biaya tadi ini distribusi. Berarti yang ini ditambah ini ya. Itu yang pertama. Oke, yang pertama itu ya. Terus yang kedua, biaya marginal sama biaya rata-rata. Nah, tadi kan udah ketemu ya TC-nya ya. Nah, MC kan DTC per, dalam artian di sini per DW ya. Terus biaya rata-rata atau ATC, average total cost, itu TC dibagi W, kayak gini kira-kira. Oke, berarti yang A clear ya, kurang lebih kayak gitu, clear. Terus yang B, gambarkan kurva biaya total perusahaan per bulan. Nah, dalam membuat ini kita bisa pakai Excel ya. Nanti itu ada dua kurvanya. Kurvanya kan terdiri dari sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu X ini menunjukkan jumlah airnya, sedangkan sumbu Y ini biayanya, total costnya. Kenapa? Karena yang bertindak sebagai variabel bebasnya sih ya W-nya itu. Jadi nanti komponennya ini W, ini TC gitu. Misal W-nya dari 0 dari sampai 250. Tadi kan 250 rata-ratanya. Di grafiknya itu nanti bentuknya kayak gini kurang lebih. Naik terus. Semakin banyak yang digunakan biaya yang ini, semakin banyak yang diproduksi, semakin besar biaya yang dikeluarkan kayak gitu.
Clear ya berarti ya. Terus yang C, gambarkan biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata perusahaan. Kan tadi kan udah dapat ya fungsinya ya, tinggal dimasukin aja ke ini. Jadi nanti dimasukin fungsinya, kalau B-nya 0 berapa, biaya marginalnya berapa, biaya rata-ratanya berapa, biaya variabel rata-ratanya, kayak gitu kurang lebih. Clear lah ya, tinggal dibikin grafiknya. Yang D, perlu dibikin catatan bahwasanya ketika W-nya itu 0, biaya rata-rata, biaya marginal, dan biaya variabel rata-rata itu tidak ada nilainya kayak gitu. Nilainya hingga tidak terdefinisi, sorry. Lanjut yang D, berapakah jumlah air yang harus didistribusikan per bulan agar biaya total rata-rata perusahaan minimum? Berarti yang D ini ATC minimum ya, ATC aksennya sama dengan 0. Kita turunin. Jadi kan TC-nya tadi, ATC-nya udah tahu tuh. TC per W ya. Dapat kan? Tadi ATC minimum. ATC minimum itu nanti DATC per DW sama dengan 0. Cari yang ini, nanti didapatkan nilai W-nya berapa gitu. Nah itu nilai W-nya, jumlah airnya per 1000 meter kubik, jangan lupa itu. Nah terus berapa jumlah minimum air yang harus dibersihkan per bulan agar perusahaan memiliki profit, punya keuntungan, dengan harganya itu 3.500 per meter kubik. Berarti kalau satuannya kan tadi per 1000 meter ya, berarti 3,5 juta. Jangan lupa satuannya. Nah di sini minimum berarti P aksen TR dikurang TC itu lebih besar dari 0. Kan minimal profit gitu ya, memiliki profit berarti lebih besar dari 0 gitu untuk pengurangannya. Di sini kita tahu TR itu P kali Q ya, kayak gini. Atau di sini dalam hal ini P kali W. P-nya itu 3,5 juta, W-nya itu berapa gitu kan, tergantung. Terus kayak gitu langsung dihitung aja kayak gitu. Bisa pakai tabel biar lebih mudah gitu, asal nanti ini fungsinya. Terus yang F, berapakah jumlah air yang harus didistribusikan per bulan agar perusahaan memperoleh profit maksimum. Nah profit maksimum itu tercapai ketika P aksen itu sama dengan 0. Itu kondisi pertama atau FOC-nya, first order condition-nya. Atau SOC-nya itu P double aksen sama dengan 0 dan P double aksen kurang dari 0. Ini SOC untuk kondisi maksimum, profit maksimum. Nah sebenarnya profit maksimum itu bisa dua hal, bisa maksimisasi profit atau minimasi biaya, tergantung mana yang mau dicapai gitu. Nah nanti didapatkan nilainya, nilai W-nya ya, sehingga didapatkanlah berapa sih profit maksimumnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu buat yang bagian A. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di komen ya. Nah lanjut yang nomor 2, suatu perusahaan air menawarkan air sebanyak 40 meter kubik kepada konsumen pada saat harga air 500 per meter kubiknya. Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan bahwa harga air maksimum diizinkan itu 300. Karena perubahan harga tersebut, perusahaan menurunkan jumlah penawaran airnya jadi 32 meter kubik. Nah, apakah responsif terhadap perubahan harga jual? Jelaskan. Nah, ini kita bisa lakukan melalui pendekatan elastisitas. Elastisitas penawaran, elastisitas supply. Yang mana itu rumusnya DW per DP ya, sama dengan jadi bagi W per P, atau DW per DP kali P per W gini. Nah ini bisa dicari kan, DW per DP, atau bisa delta atau D, tergantung fungsi atau yang diketahui apa gitu. Delta W berarti W2 dikurang W1. W2 nya berapa? W2 nya 32, W1 nya 40, berarti min 8. Terus P2 min P1, 300 dikurang 500, min 200. Kali P nya P1, W1 juga. P1 itu ada berapa tuh? P1 500. P2 nya itu ada, W1 ya, P1 itu ada 40. Red bagi aja ya. Ini 2 negatif coret, ini 100 ya. Bentar. Ini 8 40 40 coret.
842 100. Sorry, 32. Oke, jadi sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya ternyata ya. 1 30, bentar. 300 200. Terus kita cek dulu deh. Ada yang masalah nggak ya? Kita cross check ulang ya. Berarti yang pertama itu min 8 dibagi 200 dikali 500 ya, dibagi 40, coret 5 sama 40 berarti 8 ya. Oh iya benar, 0,5 ya, sorry 0,5. Nah 0,5 ini inelastis, artinya perusahaan air tuh tidak responsif terhadap perubahan harga jual kayak gitu, karena persentase perubahan output dibandingkan perubahan harganya itu lebih tinggi, lebih rendah kayak gitu. Oke, kurang lebih itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau tanya bisa di komen. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.